Iya, dari Quran Kemenak sih, Ustaz, dari apa? Langsung di web gitu. Tapi belum di-download. Jadi di copy itu. Oke. Baik. Terus ada ditambahkan QS ya. Enggak tahu di pedomannya ada QS-nya enggak? Quran surat gitu. QS Al-Qiyamah atau langsung Al-Qiyamah di pedoman saya lupa yang pedoman baru. Nanti dilihat lagi. Sepertinya pakai. Kalau pakai nanti disesuaikan. Kemudian dari sisi substansi, paragraf pertama ini tidak relevan ya. Paragraf kedua juga tidak relevan. Paragraf ketiga tidak relevan. Paragraf keempat. Oke lah, itu nggak apa-apa. Nah, untuk nulis talaqi, karena ini masih bahasa Arab ya, itu qafnya 2 ya, talaqi. Talaqi. Ayat-ayat saya kira tidak harus terlalu semua ditampilkan ya. Karena yang dibutuhkan di latar belakang itu bukan dalil normatifnya, ya, tapi penjelasan masalah penelitian terkait dengan tema. Kalau ini kan yang Ibu hadirkan di sini kan penjelasan normatif. Ya, jadi ya cukup dijelaskan bahwa metode yang dipakai untuk belajar Al-Quran adalah metode talaqi, musyafahah. Ini yang dilakukan oleh Rasul, baik dengan Jibril maupun Rasul kepada para sahabat. Dan begitu seterusnya. Diceritakan 1-2 paragraf. Kemudian bagaimana tradisi itu menjadi kebiasaan turun-temurun dari generasi ke generasi, ya secara kronologis bisa juga diceritakan ya. Nah, kalau memang penyampaian di masa Rasul terlampau jauh ya bisa juga nanti langsung spesifik dalam konteks keindonesiaan kalau dirasa cerita dari masa Rasul terlampau jauh. Jadi tinggal ini saja sih sebenarnya, tinggal bagaimana membahasakannya saja. Kalau dimulai dari masa Rasul ya pembahasaannya tidak usah detail ya. Bahwa tradisi talaqi musyafah itu ya memang diajarkan oleh Jibril kepada Rasul, Rasul kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, dan begitu seterusnya kepada para ulama ya, berikan argumen dan fakta-faktanya. Argumen yang dimaksud ya tentu tidak harus semua berupa ayat. Mungkin kalau ayat perlu 1 gitu saja sebagai perwakilan kalau dibutuhkan ya. Kalau mau ditampilkan ya beberapa ayat yang mungkin cukup Quran surat sekian-sekian gitu saja. Nanti substansinya biar dibahas di belakang. Di sini hanya ingin melihat peta perjalanan singkatnya dari sahabat tabi'in, kemudian tabi'in ya, dan begitu seterusnya sampai ke ulama-ulama Nusantara.
Nah, baru di sini agak detail sedikit bagaimana tradisi talaqi musyafahah itu dilakukan di konteks Nusantara. Sekaligus bentuk-bentuk dan keragaman tradisi talaqi itu. Nah, dari mana informasi mengenai itu semua? Ya harus dibaca dalam riset-riset sebelumnya. Nah, dibacalah oleh Ibu riset-riset sebelumnya mengenai tradisi talaqi musyafahah. Nah, siapa meneliti apa, temuannya apa, secara singkat nanti hasil pemetaan itu dilaporkan di sini sehingga kita bisa menikmati keragaman metodologi atau keragaman praktek dari talaqi musyafahah yang ada di Nusantara ini sejak era klasik barangkali sampai perkembangan terkini. Itu riset-risetnya kan sudah banyak ya. Nah, tinggal dilihat di jurnal, di repositori, di buku-buku ya. Nah, untuk memudahkan secara teknis, sebagaimana sering saya sampaikan, untuk memetakan hasil riset-riset itu memang harus dibaca secara terpisah, lalu dibuat tabel ya, ditabulasi. Misalnya ada 10-15 riset begitu. Siapa yang menulis, judulnya apa, tahun berapa, temuannya apa, ya fokus kajiannya kemana, temuannya apa, gitu, metodenya apa. Lalu baru nanti setelah di input di Excel atau di Word begitu dalam bentuk tabel, nanti setelah ketahuan, bisa diklasifikasi ya. Jadi diklasifikasi dari 15 riset tentang tradisi apa itu talaqi musyafahah itu, kalau di klaster, dibuat klaster itu seperti apa klasternya. Nah, ada 5 riset yang modelnya seperti ini, ada 2 riset yang modelnya seperti ini, ada 3 riset yang modelnya seperti ini. Nah, hasil pemetaan itu baru diceritakan di latar belakang. Ya, tidak detail satu persatu ya, karena tidak dalam rangka mengurai telaah pustaka gitu. Hanya ingin melihat pemetaan besarannya. Hasil riset-riset itu. Nah, kemudian ini Ibu banyak mengurai tentang tartil ya. Tartil, tajwid ya. Jadi untuk aspek tartil ini pertanyaannya kok begini, bagaimana interaksi jamaah perempuan Kecamatan Cikampek dalam talaqi musyafahah. Kepanjangan ini bahasa rumusannya ini ya. Bagaimana langkah-langkah optimalisasi talaqi musyafahah sebagai upaya memperoleh bacaan tartil. Ini mah bercerita tentang lebih ke metodenya ya, berarti ini pertanyaannya begini.
Kalau living Quran menggunakan resepsi, ya. Kalau resepsi fungsional, ya pertanyaannya tidak begini. Kalau ini kan kesannya Ibu masih meneliti tentang kualitas bacaan. Pertanyaan di rumusan begini ya. Masih meneliti larinya ke kualitas bacaan karena masih mengaitkannya dengan tartil. Jadi Ibu jadinya ini meneliti apa? Fenomenanya atau apanya? Atau kualitas tartilnya? Cenderung ke fenomenanya sih Ustadz ya. Hanya memang kegiatan talaqi musyafahah itu salah satunya untuk mendapatkan kualitas bacaan yang baik, begitu loh. Tradisi mereka itu mengaji untuk mendapatkan kualitas bacaan yang baik. Kemudian saya ingin meneliti resepsinya gitu. Hasil dari mereka mengaji, hasil dari mereka rutin gitu ya, hadir, kemudian bacaannya baik, kemudian. Oke, berarti nanti pertanyaannya mungkin diganti ya. Langsung saja menukik ke riset-riset living Quran. Misalnya pertama, bagaimana proses kegiatan talaqi musyafahah disebutkan itunya apa namanya lembaganya tadi institut apa tadi ya. Kemudian yang kedua, bagaimana bentuk-bentuk resepsi fungsional jemaah institut rumah tahfidz Kaukab gitu ya. Jadi langsung menukik ke pertanyaan itu. Ya, jadi pertama itu proses pelaksanaan talaqi musyafahahnya itu Ibu ceritakan. Setelah itu digali bagaimana resepsi fungsional mereka ya terhadap Al-Quran melalui kegiatan talaqi musyafahah di Al-Kaukab Institute. Nah, nanti akan diketemukan kan bentuk resepsi fungsionalnya yang kemarin sudah saya singgung sedikit itu. Ada yang karena motif ini, motif itu, motif ini, motif itu. Nah, untuk bercerita tentang proses talaqinya itu di bagian pertanyaan pertama nanti. Jadi tentang metode yang dipakai, modul yang dipakai di bagian pertama tadi ya Ustaz ya? Iya, tapi itu hanya ya tidak terlampau menjadi fokus ya, bahwa prosesnya begini menggunakan metode ini ya, lalu teknisnya begini. Itu kan menjelaskan metode ya. Harian, mingguan, dalam sehari, dalam seminggu berapa jam gitu ya. Target yang dicapai begini. Itu kan sebenarnya mengurai aspek metodenya. Tapi dibahasakannya adalah bagaimana proses pelaksanaan tradisinya. Nah, itu dia. Sebenarnya kalau mau dilacak juga bisa ditambahkan genealoginya ya. Genealogi tradisi talaqi musyafahah di Institut Al-Kaukab. Jadi Ibu cari bagaimana asal-usulnya itu. Dari mana ini talaqi musyafahah, usul-usulnya. Misalnya kalau Ibu sebagai inisiator atau pendirinya, ya berarti diceritakanlah bahwa tradisi ini mulai dikembangkan tahun sekian. Kalau ditarik ke belakang, sanad keilmuannya, ya tentu Ibu ceritakan ya, Ibu ngambilnya dari mana, dan seterusnya, termasuk reasoning atau alasan kenapa tradisi syafawi atau tradisi talaqi syafa'i itu dilakukan di Institut Al-Kaukab dan seterusnya ya. Jadi pertanyaan pertama bisa itu genealoginya. Kemudian yang kedua proses pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga baru bentuk-bentuk resepsi fungsionalnya.
Sudah 3 aspek itu saya kira cukup ya untuk melihat gambaran umum dari tradisi talaqi musyafahah yang ada di Al-Kaukab. Jadi tidak fokus secara detail melihat efektivitas metodologi, ya. Itu penelitian tarbiyah itu, manajemen pengelolaan, efektivitasnya dan lain-lain itu biasanya anak-anak tarbiyah yang meneliti, kawan-kawan tarbiyah. Nah, biar tidak sama maka kita arahkan ke living Quran-nya. Jadi aspek pertama bagaimana genealogi tradisi talaqi musyafahah di Al-Kaukab Institute. Pertanyaan kedua, bagaimana apa tadi proses kegiatan pelaksanaan, bagaimana pelaksanaan kegiatan talaqi musyafahah di Institut Al-Kaukab. Yang ketiga baru bagaimana atau apa bentuk-bentuk resepsi fungsional, ya. Jemaah, resepsi fungsional jemaah, atau bagaimana jemaah perempuan Rumah Tahfidz Al-Kaukab meresepsi, ya, Al-Quran melalui kegiatan talaqi musyafahah. Nah, itu baru diceritakan, ya. Nah, karena nanti arahnya ke sana, di latar belakang juga berceritanya seperti itu, ya. Tidak bicara tentang tartil, tidak bicara tentang apa tadi tajwid, gitu ya. Diarahkan ke pertanyaan tadi. Makanya tadi saya minta coba ditambahkan bagaimana pemetaan tradisi tradisi talaqi musyafahah itu di Nusantara sampai kemudian nanti masuk ke Al-Kaukab Institute. Nah, itu ceritanya dinarasikan, ya. Kemudian juga tadi pemetaan tipologi riset-riset sebelumnya yang terkait dengan tema yang sama, tema syafahi talaqi musyafahah, ya. Minimal berapa riset ya Ustadz yang ditampilkan? Ya sebanyak mungkin karena ini sifatnya pemetaan, ya. Kenapa itu menjadi penting? Karena kita ingin memastikan bahwa riset yang dilakukan ini nyambung dengan riset-riset sebelumnya. Kemudian yang kedua, kita ingin melihat positioning-nya di mana, gitu ya. Di antara sekian banyak riset yang setema itu, tesis ini ada di mana, gitu. Nah, itu kan harus dilihat peta besarannya, dan itu biasanya diceritakan di latar belakang. Itu yang sering saya sebut sebagai salah satu bentuk perdebatan akademik itu, ya. Jadi bagaimana para akademisi mendebatkan persoalan, berdebat soal ini. Berdebat yang saya maksud adalah risetnya, ya, hasil risetnya, temuan-temuan mereka itu. Seperti itu. Dan kalau optimalisasi talaqi musyafahah sebagai bacaan. Ini ibu masih fokus ke tartilnya berarti, ya. Jadi arah kalau ini arahnya masih kepada arah kualitas bacaan. Belum semua diganti Ustadz. Jadi lebih ke arah situ. Ya boleh saja, ya, kalau ingin ngecek bagaimana kualitas bacaan mereka menggunakan metode ini, kan itu mungkin juga yang sesuai yang sudah saya komen beberapa pertemuan sebelumnya. Tapi kalau mau ke fenomenologi, ya seperti yang tadi saya sampaikan barusan, ya. Maka cerita optimalisasi talaqi dan lain-lain itu nanti menjadi bagian dari saran atau rekomendasi setelah Ibu menemukan fenomena itu. Barangkali
Ini menjadi salah satu rekomendasinya ya. Jadi temuan di lapangan itu kemudian salah satu rekomendasi yang disampaikan adalah perlunya optimalisasi pembelajaran Al-Qur'an atau apalah begitu ya. Nah, ya. Saya kira seperti itu ya. Yang lain-lain tentu harus disesuaikan ini Bu ya. Karena resepsi optimalisasi talaqi musyafah. Jadi bukan ada optimalisasi Bu ya. Resepsi Bahasanya jadi ya langsung resepsi ini resepsi Al-Qur'an melalui tradisi talaqi musyafah. Oh iya. Jadi mereka bagaimana meresepsinya itu? Menerima Al-Qur'an melalui tradisi talaqi musyafah yang ada di sana. Itu yang diceritakan, bukan optimalisasi. Kalau optimalisasi itu penelitian lain ya, bentuk lain. Oke. Kajian pustaka. Masih yang dulu Ustaz, kajian pustakanya saya belum banyak baca. Oke. Oh iya, ini belum diperbaiki juga. Iya. Baru separuh baca buku Living Quran-nya, baru sebagian, baru setengah. Oke. Ini juga belum ya. Ya nanti diperbaiki lagi. Ya, Ustaz. Untuk daftar pustaka juga belum di klaster. Di klasternya dikasih judul-judul ya. Kitab, garis miring buku, jurnal sendiri, skripsi, tesis, disertasi sendiri. Tetap ada judulnya Saya kira ya? iya, untuk memudahkan. Ada gitu. sub-sub judul. Oh gitu. Ya, sub-sub judul biar mudah. Memakai angka untuk judulnya atau tidak? Nggak usah, nggak apa-apa. Tidak usah. Jadi cukup buku garis miring buku garis miring kitab gitu ya. Baru selesai, baru jurnal. Semua jurnal semua selesai, baru ada skripsi garing tesis garing disertasi. Selesai baru internet kalau ada. Selesai baru wawancara. Kalau ada undang-undang atau peraturan-peraturan ya bisa juga dibikin klaster sendiri biar gampang. Oke, saya kira itu Ibu ya. Untuk metode penelitian Ustaz ada masukan nggak? Metode penelitian. Oh, saya tutup ini mana? Sebentar saya lihat. Metode penelitian. Ya, metodologi penelitian, jenis penelitian, bukan library Bu ya. Jadi library-nya itu nggak usah, karena ini penelitian lapangan ya. Jadi penelitian kualitatif yang berbasis lapangan gitu ya, field research ya. Jenis itu nggak usah dibikin pointers lagi ya. Satu aja lah. Itu aja sih, kualitatif sama field research itu aja yang diterangkan. Kemudian sumber data primernya bukan buku ya, tetapi primernya itu adalah informan. Informan dari unsur jemaah ngaji di Al-Kaukab Institute. Baru sekundernya buku-buku yang terkait.
teknik pengumpulannya, observasi, oke deh. Tinggal nanti dijelaskan observasinya, apakah terlibat langsung atau tidak. Bagaimana caranya, interviewnya juga dijelaskan, apakah yang dipakai ini interview atau wawancara terstruktur, semi terstruktur, atau tidak terstruktur, dijelaskan. Metode analisa datanya, tulis saja, bukan konten ya, karena tidak studi teks, tetapi bisa deskriptif ya, analisa deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, lalu dijelaskan bagaimana langkah-langkahnya. Pendekatan dan teori yang digunakan, nah ini baru pendekatannya apa? Apakah sosiologi misalnya, ataukah apalagi ya, bisa juga pendekatan sosiologi. Lalu teorinya teori resepsi. Ahmad Ubaidi ini nggak tahu, saya kira nggak punya dia teori resepsi ya. Ubaidillah kan ngutip-ngutip aja. Jadi dicari tokohnya ya, Robert Jauss atau siapa yang punya teori resepsi. Nah, nanti dijelaskan resepsi apa, misalnya teori resepsi fungsional. Ya, nanti langkah-langkahnya seperti apa itu ada penjelasannya, dijelaskan di sini. Nah, itu saya kira, Bu. Untuk di sistematika ini juga nanti diurai minimal 1 paragraf lah di setiap babnya, itu dijelaskan agak mendetail sub-subnya, sehingga bisa memenuhi 1 paragraf untuk penjelasan 1 babnya. 1 bab 1 paragraf. Ya, biar nggak terlalu singkat. Kan ini hanya bab 3 berisi objek penelitian. Ya semua udah tahu isi bab 3 begitu, tapi substansi dalam skripsi tesis ini apa? Dijelaskan ya. Terdiri dari 5 sub atau 3 sub, yaitu ini, kenapa demikian, nah, itu dijelaskan. Baru pindah ke bab berikutnya, dijelaskan lagi. Bab 4 itu sub-subnya jangan lupa harus inline dengan rumusan. Kalau tadi rumusannya saya usulkan ada 3, maka di bab 4 subbabnya juga minimal ada 3 dan menyesuaikan rumusannya. Oke ya. Ya Ustaz, terima kasih masukannya. Semoga saya bisa segera memperbaiki. Baik. Ya, amin. Harus segera bisa lah, Bu, biar cepat lulus. Amin, mohon doanya Ustaz. Amin. Baik. Karena yang masuk hanya 1, berarti kita selesai. Ya, ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Ustaz. Hah? Ini Nur Hikmah kemarin. Nur Hikmah kemarin udah kirim. Ya, gimana? Di mana? Di WA nggak ada ini? Di WA ada. Kemarin sore kayaknya. Di mana ya? Coba saman ini WA karena nggak tersimpan. Mana? Belum ada. Udah masuk Ustaz? Belum? Oh iya, udah. Oke, wakaf ibtida dalam ini mushaf aja, Masyariqah dan mushaf Maghribah serta ilmu terhadap penafsiran. Nah, sekarang jadi apa mushafnya jadinya? Mushaf Mesir sama Turki, Ustaz. Waratil Qur'an tartila tajwidul huruf ma'rifatul wuquf malam ya'riful. Itu kalau nggak usah ditampilkan gimana ya? Baik. Nah, ini Langsung habis halaman.
Karena itu sudah maklum. Ya, Baik. sudah maklum. Kalaupun diungkapkan ya cukup paratil Quran tartila, baru kemudian dijelaskan mana tartil secara singkat begini, teks-teks Arabnya begini, tajwidul huruf sama itu. Ini kan sudah mafhum sekali. Ya, cukup terjemahannya saja, malam ya'rifil waqaf dan seterusnya itu juga mungkin terjemahannya saja. Nanti detail-detail penjelasan teoritisnya seperti ini, kutipan-kutipan begini. Di bab pembahasan saja ya, karena yang dibutuhkan di latar belakang bukan detail-detail substansi materinya gini. Kemudian penulisan itu di tengah perkembangan zaman, itu D-nya kan harus dipisah ya. Oh iya. Di tengah itu kan harus dipisah. Kemudian mushaf, ya mushaf itu M-nya kecil kalau Anda tulis posisi di tengah. Dalam konteks mushaf, M-nya kecil bukan M gede itu. Saya banyak sekali mushaf di tengah kalimat tapi M-nya gede, ya harusnya kecil. Nanti diperbaiki lagi. Kecuali judul karya ya, kalau judul karya ya boleh. Kalau itu kan enggak tadi. Di antara, yang benar itu di spasi antara ya tulisannya. Coba dilihat di pedoman bahasa Indonesia. D-nya itu harus dipisah karena antara itu kan menunjukkan tempat. Jadi pakai apa tadi mushafnya? Sementara ini baru dapat mushaf Turki sama mushaf Mesir. Mushaf Mesir kalau dilihat dari penjelasan Pak Zainal Arifin itu masuknya Maghribi. Cuman mengeluarkan juga mushaf yang dipakai di Masriki. Gitu. Kalau dari sisi geografik Mesir ya Masrik ya. Masih berarti masuk ya Ustaz? Masyriki. Ya Masyrik ya minal Maghrib. Ya. Maghrib itu ya Maroko dan seterusnya. Tunisia, Cordova kalau zaman dulu. Ya. Berarti nggak apa-apa kan ya Ustaz pakai ini mushaf Mesir? Ya dicoba aja dulu. Yang penting kan dilihat-lihat sudah diteliti apa belum ya untuk memastikan itu. Belum sih, kemarin sempat cari. Oke, tanda bagaimana implikasi tanda ya. Saya kira udah ada perbaikan-perbaikan ini skripsi. Di telah pustakaan ini tolong ditambahi lagi. Ya, penjelasannya masih belum komprehensif terkait dengan analisa persamaan perbedaannya itu ditambah lagi. Analisa persamaan perbedaannya masih sedikit. Oke. Kemudian apa lagi nih? Rangka teori saya kira sudah ya. Jenis penelitian, library, sumber data, mushaf nama Maghriba, Maroko, Libya ya, 2 ya. Iya, tapi ini masih ngumpulin barangkali ada. Ya, dan ambil cari-cari lah kan. Kumpulan data, dokumentasi. Ya, penulisannya diperbaiki lah, dokumentasi D-nya kecil gitu kan di tengah-tengah itu. Menggunakan teknik dokumentasi D-nya harusnya kecil. Adapun metode yang digunakan penulis dalam menganalisa data, penulis P-nya kecil kan di tengah-tengah Anda nulisnya. Kecuali di awal kalimat baru kapital gitu. Tambahkan nomor 5 itu bukan teknik penulisan ya, tapi nomor 5 itu mana ini
pendekatan dan teori yang digunakan di mana diletakkan? Di ini, Teori ya. setelah kajian pustaka. Itu masih bingung sebenarnya. Pindah saja ya, itu di drop, itu hilangkan kerangka teorinya dihapus, tapi isinya dipindahkan di nomor 5. Di nomor 5, pendekatan dan teori yang digunakan, pindahkan ke situ. Kemudian di sistematika itu ditambahi teknik dan sistematika penulisan. Nah, isinya ini pedoman skripsi dipindah ke bawah. Nah, oke, begitu ya. Oke, saya kira cukup. Daftar pustaka nanti diperbagi lagi. Boleh bertanya, Ustadz? Iya. Untuk kerangka teori dan pendekatan itu masih bingung sebenarnya. Ya, pendekatannya ini, pendekatan itu disiplin keilmuan yang digunakan, ya kan? Kemudian, atau paradigma boleh juga. Kemudian kalau teori itu kan lebih spesifik ya. Teori itu pandangan tokoh tertentu ya. Misalnya kalau pendekatannya itu sosiologi, di dalam sosiologi itu kan ada banyak aliran. Ya, di setiap aliran itu ada tokoh yang punya gagasan tertentu ya, dalam rangka untuk membaca fenomena sosial itu. Oh, itu banyak tokohnya. Nah, boleh mengambil salah satu dari tokoh tertentu di bidang sosiologi itu siapa yang akan dipakai teorinya untuk dipinjam membaca, menganalisa data. Nah, begitu. Kalau ilmu wakaf itu bisa jadi pendekatan nggak, Ustaz? Jadi kan nanti ada ayat-ayat yang diteliti, terus setiap perbedaan tanda wakaf itu dilihat dari sumber-sumber utama wakaf. Tidak kayak Ambari, Asijawandi, Al-Habti itu kan mengomentari juga. Biasanya ini wakaf Hasan kenapa gitu. Jadi sebelum ditafsirkan itu merujuk ke kitab wakaf itu. Itu masuk pendekatan nggak, Ustaz? Nah, itu mungkin pendekatannya ya pendekatan sejarah ya, atau pendekatan filosofis. Tapi teorinya ya teori misalnya wakaf ibtidah gitu ya. Teorinya itu teori menggunakan teori dalam ilmu wakaf ibtidah yang substansinya atau langkah-langkahnya seperti ini. Bisa Anda gunakan wakaf ibtidah. Oke ya. Baik, Ustaz. Syukran. Saya kira cukup ya, karena saya ada agenda juga. Mohon maaf tidak bisa sampai jam 10 dan kita akhiri. Kita ketemu lagi insya Allah di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Allah khairan, Ustaz. Jazakallahu, Ustaz.